host di sini. Baik, Bapak Ibu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada Ibu instruktur, Ibu Fitri yang telah bergabung dengan kami di sini. Adapun pada siang hari ini, ya ini mohon maaf, saya mute yang lain ya, biar suaranya tidak trouble dengan suara yang ada. Baik, Bapak Ibu, pada siang hari ini saya perkenalkan, saya Ibu Sri dari SMA Negeri 5 Cimahi. Pada kesempatan ini ingin memaparkan tentang program kewirausahaan di SMA. Selama ini mungkin yang kita ketahui banyak sering bergema itu program kewirausahaan yang ada di SMK. Nah, tetapi ternyata Kementerian Pendidikan Kebudayaan, khususnya Direktorat PSMA itu juga ternyata memberikan ruang yang sangat besar kepada kelompok-kelompok SMA juga untuk sama-sama mengembangkan kewirausahaan. Memang ini salah satu juga program dari Bapak Presiden kita yang selalu mendengungkan bahwa kita harus lebih banyak punya produk sendiri dalam negeri dan sebagainya. Nah, itulah yang mungkin salah satu motivasi ataupun salah satu latar belakang daripada munculnya program kewirausahaan di SMA yang didukung oleh Direktorat Jenderal SMA. Baik, Pak Ibu. Ini kelihatan tayangannya. Ini tentang implementasi kewirausahaan menengah atas yang kemarin kami salah satu peserta program kewirausahaan ini. Nah, adapun yang kami lakukan ingin kami sharing di sini sebagai bentuk bahwa banyak sekali bantuan-bantuan pemerintah yang bisa kita ambil untuk mendukung semua program-program di sekolah, asalkan kita semua bersinergi untuk bisa melaksanakannya. Nah, di sini kami pada tahun kemarin, bulan April dan sebagainya, pada saat ujian nasional tahun kemarin, mungkin tahun ini sudah hilang ya, masa-masa menanti siswa selama ujian nasional. Nah, kami membuat semacam proposal kepada Direktorat PSMA dan kemudian setelah diseleksi dari sekian ratus, ada 200 sekolah di Indonesia yang diterima proposalnya, tetapi tidak serta-merta akan diberikan bantuan itu. Maka kemudian kita bentuk-bentuk dari program pemerintah yang harus kita jemput bola ya, supaya apa yang diprogramkan sekolah mendapat dukungan. Itu mungkin sekilas dari materi ini. Kemudian baik, latar belakang munculnya program ini sebenarnya sudah dikeluarkan oleh PSMA itu tahun kemarin. Kami dapat pada tahun ketiga. Dilatar belakangi oleh Undang-Undang Sisdisnas tahun 2003, yaitu di mana fungsinya adalah mengembangkan kemampuan membentuk watak serta peradaban manusia yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan di sini adalah fungsi dari undang-undang kita, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Artinya kita ingin membentuk siswa-siswa ataupun bangsa ini menjadi bangsa yang cerdas.
Kemudian tujuannya di sini juga sudah saya beri beberapa kata-kata penting bahwa tujuannya selain menginginkan manusia itu beriman dan bertakwa, juga punya akhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, dan kreatif. Nah, di sana ada kata cakap, kreatif, mandiri, itu yang menjadi tanggung jawab kita juga, menjadi tanggung jawab semua, menjadi tanggung jawab semua komponen bangsa ini. Nah, di sini kita lihat ada beberapa yang bisa kita rangkum. Apa saja sikap yang ingin dimunculkan adalah sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Dan semuanya itu ada pada kompetensi yang ingin kita capai di kurikulum 2013. Juga artinya istilahnya tidak bertentangan, dan ini semua ada pada kurikulum 2013, di mana di sini untuk sikap spiritual, sosial muncul, dan pengetahuannya berilmu, keterampilannya cakap dan kreatif. Nah, di mana posisi kewirausahaan di sini? Nanti kita akan sama-sama lihat. Bapak Ibu, pada kurikulum 2013 kita juga mengetahui bahwa tujuannya diantaranya adalah menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif. Melalui penguatan tadi, ada sikap, ada keterampilan, dan pengetahuan. Mungkin ada lagi bentuk-bentuk beberapa kompetensi lagi yang bisa kita wujudkan, misalnya literasinya dan sebagainya. Ya. Nah, tetapi karena kita orientasinya ke arah kewirausahaan, disinilah kita munculkan bahwa ada insan itu harus kreatif tadi, inovatif, ya, kreatif dan inovatif itu ada pada keterampilan. Jadi kalau dikatakan bahwa kreatif itu bawaan, itu tidak juga, ya. Kreatif itu artinya sesuatu yang berkembang, berlatih, karena latihan. Kreatif itu latihan. Kalau dia tidak sering latihan, mungkin tidak muncul kreatifnya. Nah, di sini kita bisa lihat pada kurikulum 2013 ada beberapa muatan nasional. Di sini ada muatan, kalau kita lihat di struktur kurikulumnya, kalau di SMA, mungkin ada pendidikan agama, kemudian ada PPKN, bahasa Indonesia, matematika, dan sebagainya. Ada muatan lokalnya, seni, budaya, penjas, dan MAPEL atau mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Nah, disinilah peran kita sebagai guru salah satunya. Mungkin lebih besar lagi satuan pendidikan, bahwa di mata pelajaran itu yang ingin kita olah sebagai kita selaku guru adalah 4 komponen ini: standar kompetensi lulusannya, standar isinya, standar proses, dan standar penilaian. Itu yang akan kita terapkan atau kita capai pada mata pelajaran yang ada di kurikulum 2013. Nah, itu yang harus kita olah. Dari sini, kalau kita lihat di mana posisi, ini tadi ya, ini masih bercerita tentang kompetensi abad 21 yang ingin dicapai. Ada literasi dasar tadi, ada kompetensi tadi, ada kompetensi kita kenal dengan 4C ya. Ada kritis, berpikir kritis, kolaborasi. Nah, seperti itu. Kemudian kualitas karakter. Jadi ada kompetensi abad 21 yang ingin kita capai adalah yang seperti kita lihat di sini, ada literasi, ada kompetensinya, ada karakternya. Di mana posisi kita di kewirausahaan itu kreativitasnya. Nah, walaupun semua pelajaran juga menuntut kreativitas, tetapi lebih memberikan tempat yang besar pada mata pelajaran kewirausahaan di sini, karya dan kewirausahaan, di mana kita akan menginginkan anak didik kita tadi muncul kreativitasnya. Nah, kemudian inovasinya
sehingga nanti dia bisa mewujudkan menjadi seorang entrepreneurship gitu. Nah, itu yang ingin dicapai oleh program kewirausahaan. Itu yang bisa kita lihat. Oke. Baik, berikutnya kita akan masuk di ini tadi. Nah, apakah kreativitas itu? Ternyata kreativitas itu tidak suatu bakat yang dibawa dari lahir, tapi sebuah, ini menurut Tom Kelly ya, bahwa kreativitas itu sesuatu yang latihan gitu. Nanti akan muncul kreativitasnya. Jadi bukan bakat yang dibawa dari lahir. Itu saja yang harus kita kembangkan. Jadi anak itu kenapa nggak kreativitas? Mungkin latihannya kurang. Seperti itu. Inovasi. Apa sih inovasi? Kalau kita katakan dia harus kreatif tadi, harus inovasi. Nah, artinya ya berani dia berpikir beda. Kata orang out the box gitu ya. Out the box itu artinya ya keluar dari yang biasanya. Nah, itu yang disebut mungkin inovasi. Itu menurut Anthony di Carnegie ya. Mengatakan berani ngambil resiko. Nah, itu yang memang anak sekarang mengambil resikonya berbeda, mungkin ada beberapa anak, tapi itulah yang harus kita lakukan terus kepada anak didik kita. Dia bisa melakukan dengan cara yang berbeda. Nah, makanya kalau ada siswa yang menjawab berbeda dari biasanya yang kita ajarkan, mungkin itu sudah tidak biasa, dianggap biasa saja kalau berbeda. Nah, itu yang dulu mungkin kita kalau nggak sama dengan jalannya Pak Guru, Bu Guru mungkin jadi salah. Nah, sekarang tidak ada kata salah. Mereka boleh mewujudkan cara yang berbeda tadi, mencoba hal yang baru, melakukan pengujian. Nah, itu yang dikatakan oleh Anthony sebagai orang yang punya inovasi. Itu yang tadi kita inginkan, anak itu punya kreativitas dan inovasi. Nah, apa tujuan kewirausahaan di SMA? Apa tujuan program kewirausahaan di SMA itu? Pertama adalah menumbuhkan jiwa entrepreneurnya. Nah, lewat pengalaman praktik bisnis. Kalau mereka tidak pernah kita berikan, otomatis mereka juga tidak akan pernah tahu mungkin ya. Nah, itu yang artinya satuan pendidikan memberikan wadah kepada siswa-siswa anak didik kita. Ayo, kamu kembangkan apa sih yang kamu punya potensinya. Karena di zaman milenial ini, anak-anak udah tahu mereka tidak, kalau kita lihat di tantangan yang ingin mereka kerjakan ya. Nah, jadi jarang anak-anak itu berpikir beli sesuatu seperti dulu kalau udah berhasil pengen beli ini enggak. Mereka pengennya seperti misalnya wisata kemana, melakukan semacam tur dan sebagainya, uji coba, uji nyali dan sebagainya. Itu yang mungkin dunia mereka seperti itu. Nah, diharapkan program kewirausahaan yang ada di sekolah itu memberikan wadah jadi kepada siswa-siswa kita. Kalau di SMA mungkin tidak begitu aneh hal ini karena mereka punya vokasi ya, Bu Sri ya, Pak Latif ya, ada vokasi di SMA ya. Nah, kalau di SMA kan sama sekali kita hanya mengenal, nah jangan sesederhana mata pelajaran saja, tapi kita buat program di sana. Program kewirausahaan, bukan mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan saja, tapi semacam program sekolah itu sendiri. Nah, itu yang ingin kita kembangkan. Kemudian nilai-nilai yang ingin dicapai, otomatis anak kalau dia kreatif, kita ajarkan dia jujur, walaupun itu karya orang lain, tapi kalau dia modifikasi, dia buat dengan cara baru, dengan model baru, nah dia harus mengakui bahwa ini
hasil karya saya dari sini. Nah, seperti itu. Berani tadi mengambil resiko, artinya anak punya perhitungan. Mengambil resiko tanpa perhitungan itu kan sama saja dengan sia-sia. Tapi anak berani mengambil resiko dengan memperhitungkan. Nah, itulah yang kita ajarkan di program kewirausahaan. Kerja keras otomatis kalau dia berwirausaha, kalau dia tidak berjuang, mungkin hasilnya itu juga tidak maksimal. Dia bisa berhemat karena untuk melakukan suatu perubahan pasti dia harus mempunyai hitung-hitungan. Kemudian mandiri, artinya mandiri dia bisa tidak tergantung kepada orang lain. Nah, itu salah satu harapan dari Bapak Presiden kita bahwa jadilah kita bangsa yang mandiri. Nah, mungkin kita sekarang belum tahu nanti 10 tahun, 20 tahun yang akan datang kepada anak didik kita, itulah yang kita titipkan. Tanggung jawab, artinya ya pasti bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Menghargai orang lain, udah otomatis dia harus menghargai orang lain, karena tahu bahwa untuk mencapai membuat suatu hal yang inovasi itu tidak mudah. Ada istilah kalau baru-baru mau wirausaha, katanya coba dengan ATM, ATM ambil, tiru, modifikasi. Itu langkah pertama orang yang ingin berwirausaha katanya ya. Nah, itu kemudian sampai di sini mungkin itulah gambaran dari program PSMA yang memberikan semacam bantuan, wadah, ingin mengembangkan SMA itu jangan sampai juga berharap dia bisa mandiri juga sama dengan SMK. Jadi artinya bukan menyaingi SMA, tetapi memang banyak anak-anak SMA yang tidak siap juga untuk kuliah, di mana mereka mungkin punya keterbatasan untuk melanjutkan sekolah dan sebagainya. Inilah bekal salah satu yang kita berikan pada di satuan pendidikan agar anak-anak itu juga tidak artinya menjadi tidak tahu mau kemana kalau setelah lulus. Tapi mereka dengan dibekali ini, mereka juga punya modal. Walaupun saya mungkin saat ini belum bisa melanjutkan sekolah, saat ini, tapi tidak harus masalah itu mungkin ya. Bisa saja anaknya ada juga, siswa kita juga ya sambil sekolah, ya sambil juga berwirausaha, artinya melalui online tadi dia bisa juga melakukan wirausaha ini. Nah, itu harapan kita, anak-anak itu tidak lagi dia bisa bertanggung jawab dengan dirinya sendiri melalui kegiatan-kegiatan wirausaha. Ini salah satu bentuk dari tujuan dari program pemerintah di antara di program PSMA banyak sebenarnya kalau dibaca dan dipelajari. Nah, kami karena kemarin salah satu sekolah yang mendapatkan bantuan pemerintah pada program kewirausahaan, saya juga ingin berbagi di sini. Ayo kita kembangkan anak-anak kita melalui programnya. Nah, di mana kan digandeng diantaranya itu ada pelajarannya. Jadi mata pelajarannya juga terlibat, ekskulnya juga bisa terlibat, dan sebagainya. Nah, itu yang diharapkan. Pada saat kami menerima bantuan pada tahun kemarin, kami mulai melakukan beberapa langkah. Ada 9. Pertama, kami koordinasi dengan kegiatan itu seluruh pihak
Kami lakukan koordinasi, ini koordinasi. Apakah kita akan meneruskan proposal kita setelah kita mengajukan, kita akan melakukan sebagainya. Nah, ini kita melakukan dengan pihak-pihak terkait seperti sekolah yang sudah mendapatkan bantuan program kewirausahaan. Kalau di Cimahi itu pernah SMA Negeri 3 Cimahi, itu juga pernah dapat. Nah, di samping itu kita terus berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah, komite, kemudian guru, siswa, dan seluruh komponen sekolah. Sehingga dari sana kami dapatkan, nah setelah kami mendapatkan bantuan, maka ada undangan dari Direktorat PSMA pada saat itu di Bogor dengan 200 perwakilan SMA se-Indonesia, dan di sana PSMA sosialisasi kepada seluruh guru dan siswa di sini. Nah, ini salah satu program kewirausahaan itu kita bisa munculkan di kurikulernya, bisa kita gandeng di ekskulnya, di kurikuler itu adanya di mata pelajaran, kemudian di ekskul, kemudian juga bisa nanti diharapkan bisa jadi budaya sekolah air. Kemudian ini juga ada program ini contoh program yang bisa kita lihat. Nah, program kewirausahaan itu kita munculkan adalah untuk tanaman jamur. Nah, setelah hasil dari diskusi nanti muncul sebagai generasi yang kreatif tadi, inovatif, serta produktif. Apakah ini tujuannya PKWU kita atau program kewirausahaan kita adalah pendidikan, mendorong anak untuk membuka usaha secara kreatif, produktif, gitu. Kemudian mampu menghasilkan produk yang bernilai jual tinggi. Jadi bukan hanya sekedar jamur yang dihasilkan, panen, dijual ke pasar,
tapi mereka bisa mengolah menjadi suatu hal yang lebih bernilai lagi. Kemudian memasarkannya, bagaimana cara mereka memasarkan dari sekolah ke masyarakat sampai ke media online. Nah, diharapkan mereka juga bisa memasarkan secara online. Kemudian mengubah pola pikir, harapan kita mengubah pola pikir mereka kalau sudah lulus jangan sampai ingin mencari kerja, mencari pekerjaan, tapi cobalah mereka menciptakan lapangan pekerjaan. Ternyata setelah kita berjalan beberapa lama, kita bekerja sama dengan perguruan tinggi juga, ada beberapa perguruan tinggi yang kita undang narasumbernya, ternyata mereka juga sama. Tujuan dari perguruan tinggi itu diharapkan juga mereka menciptakan suatu lapangan pekerjaan. Itu tujuan, jadi bisa kita katakan bahwa itulah tujuan bersama dari bangsa ini. Jadi itu tadi berdiri di atas bangsa kita sendiri. Nah, kemudian dilakukanlah in-house training, ini salah satu perguruan tinggi kami ada TELU yang bekerja sama juga memberikan macam model-model pengembangan melalui design thinking. Nah, diharapkan guru satu juga, tapi dia pengusaha online yang sudah beberapa banyak punya usaha sehingga anak-anak bisa tahu kapan saya jadi penjual, kapan saya jadi distributornya dan sebagainya. Melalui online mereka bisa belajar. Kemudian otomatis karena kami mengambil jamur, kami juga menggandeng petani-petani jamur yang ada di Cimahi. Dan tak lupa juga kami kerjasama dengan Dinas Pangan Pertanian Kota Cimahi. Nah, kemudian apa yang kami lakukan? Kami membuat kumbung sederhana di sekolah karena tempat lahan kami sangat terbatas. Jadi kami buat juga minimalis tempatnya, yang penting anak bisa melakukan praktek tadi, melakukan praktek mereka, mulai dari pembibitan, penanaman, perawatan, sampai kepada pengolahannya. Nah, untuk pengolahan, anak-anak ini kami libatkan di kelas 11. Kelas 11 mereka mengolah makanan yang tadinya jamur yang hanya jadi crispy dan sebagainya, ternyata mereka sangat kreatif. Ada yang bisa jadi sate, bisa jadi nugget, bisa jadi dendeng dan sebagainya. Ternyata mereka artinya walaupun ATM tadi, tapi mereka punya kreasi sendiri, punya kreativitas sendiri. Nah, kemudian kami juga di kelas 12 kami kembangkan kemasan. Bagaimana membuat kemasan yang baik, yang bisa bertahan lama, kemudian bisa untuk estetikanya juga bagus gitu ya. Dari kesehatannya juga bersih dan bisa dan sebagainya. Nah, ada beberapa itu juga diberi pelajaran kepada siswa melalui mata pelajaran prakarya dan perusahaan. Itu program yang kami laksanakan. Nah, itu diharapkan ini satu. Ini ada
bazarnya kemana hilang. Oh ya, kami terakhir melakukan uh, bazar di sekolah. Ini kemana tampilannya ya? Nah, ada bazar di sekolah, telah dilakukan uji coba, mereka melakukan beberapa kali, kemudian dilakukanlah bazar, sehingga tidak ada anak undaran atau peroleh. Nah, ini salah satu bazar yang kami laksanakan pada puncak sebelum penilaian akhir semester ganjil. Nah, itu kita adakan bazar. Ternyata anak-anak dari menyiapkan stand bazarnya, isi makanannya dan sebagainya, mereka begitu antusias dan begitu kompak bersemangat. Artinya mungkin salah satu bentuk yang ingin kita wujudkan adalah ini loh karyaku, atau ini loh semacam kreativitas saya. Nah, itu ingin kita kembangkan seperti itu. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Mungkin salah satu program ini diharapkan bisa tadi mewujudkan anak-anak kita bukan saja punya pengetahuan yang banyak, tapi dia juga bisa kreatif, dia bisa inovatif. Nah, itu yang diharapkan. Dan yang penting adalah mereka tadi tidak bergantung kepada orang lain. Saya lulus sekolah, tapi tidak bisa melanjutkan. Saya lulus sekolah, tapi saya tidak punya biaya. Saya lulus sekolah, dan banyak mungkin nanti sambil sharing, karena kami juga baru belajar, dan insya Allah moga program ini bisa berkembang terus walaupun tanpa bantuan pemerintah lagi, karena diawali oleh hal-hal yang berikutnya jadi dengan mandiri orang tua, kita harapkan program. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke Ibu Sri. Ya, Bu Sri. Alhamdulillah. Pak Latif, mohon maaf. Iya. Pak Latif. Alhamdulillah, Ibu Lisna, terima kasih. Yang kami biasanya pendidikan vokasi itu di SMA, di SMK ya Bu ya? Ya. Karena kan SMK itu kan BMW bekerja ya, melanjutkan berwirausaha. Ternyata wirausaha itu sekarang sudah terimplementasikan juga di SMA ya Bu ya? Betul Pak. Kalau dilihat-lihat sih anak SMA sekarang banyak juga ya Bu yang sambil bisnis online, yang sambil buka usaha kecil-kecilan gitu ya Bu ya, di sekolah sambil dagang gitu. Itu juga menumbuhkan rasa kewirausahaan mereka. Betul. Iya. Baik Bapak dan Ibu di sini, jika ada yang mau bertanya, mungkin bisa raise hand atau acungkan tangan di sini, atau bisa mengajukan pertanyaannya di chat. Silakan Bapak dan
nih Bu. Mungkin bisa ingin mengaplikasikan di sekolahnya, ya mungkin bisa sambil bertanya-tanya ke Bu Lisna bagaimana cara mengaplikasikannya, atau mungkin bagaimana agar dapat bantuan dari pemerintahnya, mungkin ya Bu Lisna ya. Betul, Mbak. Hanya bisa melanjutkan perguruan tinggi. Jangan sampai mereka memiliki pekerjaan yang artinya menganggur selama mereka menanti untuk kuliah itu, atau untuk melanjutkan perguruan tinggi. Karena batasan di mereka Ya, bagaimana Bapak dan Ibu? Ada yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi, ingin ngobrol langsung dengan Bu Lisna? Mungkin nanti akan dinyalakan lagi mic-nya. Semuanya. Silakan. Nah, iya. Untuk yang sudah satu frekuensi nggak harus mundur gitu. Artinya jangan sampai semangatnya luntur karena 1, 2, 3 orang saja. Nah, jadi jangan semangat itu menjadi akhirnya sudah putus asa seperti itu. Karena memang hasilnya tidak kita lihat saat ini, Bapak Ibu ya. Kita akan lihat anak-anak kita ke depan. Mungkin 5 tahun, 3 tahun, 10 tahun yang akan datang akan kita lihat. Karena ada juga yang siswa kita dulu pernah, artinya dia sudah kuliah, malah udah lulus karena oleh suaminya tidak boleh bekerja, akhirnya dia di rumah. Kalau di rumah kan bete, mungkin orang yang sudah biasa aktif ya, akhirnya dia buka usaha. Dan itu juga dia bilang tidak mudah. Itu ada siswa kita yang artinya punya link juga, kita, oh iya Bu, ternyata saya di rumah pun bisa. Nah artinya kita tidak tahu apa yang akan dihadapi oleh anak-anak kita ke depan nanti. Dengan memberikan modal seperti ini, praktik bisnis ini, bagaimana membuat suatu dulu dengan cireng sekarang itu beda ya Bapak Ibu ya. Harganya berbeda. Apalagi kalau sudah masuk ke kafe. Nah, itu nilainya sudah beda. Nah, itu yang diharapkan dari anak-anak kita nantinya. Nah, itu saja mungkin tambahannya. Oh ya, ini ada pertanyaan Pak
Iya. Iya. Jadi memang harus bersinergi ya Bu ya antara semua pihak komponen sekolah. Oke, Iya. boleh. Sebentar. Itu yang bisa. Kemudian pendidikan juga sama, jasa. Ada jasa yang dilakukan online, artinya seperti misalnya privat yang sekarang kita datang ke rumah, kalau mengajar kepada siswa-siswa privat itu, mereka enggak, mereka buat sendiri bimbingan belajar secara online. Nah, itu juga sama, jasa juga, artinya mereka memberikan jasa mereka untuk berwirausaha tadi lewat jasa gitu. Jadi tidak harus barang. Mungkin itu saja sedikit sedikit tambahan bagi yang bertanya, mungkin tidak puas nanti bisa kita sama-sama belajar dari narasumber yang sudah pernah melakukan itu dan punya usaha itu gitu ya. Baik, itu saja Pak Latif, saya kembalikan. Iya, betul sekali ya Bu ya. Karena memang usaha itu bukan hanya barang saja ya Bu ya. Sekarang itu sudah banyak sekali jasa ya Bu ya. Jasa. Iya. Bahkan mungkin ada juga kemarin tuh di sekolah saya sempat ada anak, dia punya tujuan ingin membantu sebuah kegiatan. Jadi mereka berbarengan teman-temannya membuat seperti usaha gitu ya Bu, usaha di sekolah. Itu berupa cuci motor Bu. Dan itu yang menjadi kliennya itu ada guru, ada siswa, dan itu uangnya itu mereka simpan untuk kegiatan tersebut gitu Bu. Jadi mungkin wirausaha itu bukan hanya sekedar barang saja atau menjual saja, tapi dengan jasa, memberikan jasa itu mungkin bisa berbentuk wirausaha ya Bu ya. Iya, betul Pak. Iya. Baik, di sini kita ada waktu 2 menit lagi. Silahkan Bapak dan Ibu jika yang ingin bertanya lagi boleh mengacu ya. Oh ya, untuk presensi di sini sudah ada. Silahkan untuk presensinya, silahkan Bapak dan Ibu untuk mengisi presensi yang sudah disebar oleh Bu Sri Windarwati. Ibu yang belum mengisi presensi, untuk mengisi presensinya dulu. Baik, bagaimana Bapak dan Ibu? Ada yang ingin bertanya lagi? Silahkan. Mungkin saya sapa dulu ya yang ada di sini. Mungkin Pak Assalamualaikum Pak Jailani. Alhamdulillah Pak Jailani sudah hadir. Pak Aris Nugraha, silahkan Bapak. Pak Restu, Pak Satrio, Bu Mulyati, Bu Sri Wahyuningsih, Bu Tin, Pak Yuyus Wisnu, Pak Aris. Iya. Silahkan Pak Albert juga boleh. Silahkan yang mungkin ingin bertanya lebih dalam mengenai kewirausahaan terhadap siswa di sekolah. Atau mungkin di sini ada guru kewirausahaan, boleh men-sharing ilmunya. Silahkan.
Baik, Bapak dan Ibu. Sepertinya waktu sudah menunjukkan pukul 14.00, Bu Lisna ya. Mungkin Bu Lisna ada yang ingin Iya, ditambahkan lagi atau sudah cukup? cukup Pak. Mungkin Iya. ini sama-sama saja. Iya, baik. Kalau misalkan memang sudah cukup, mungkin kita akhiri saja pertemuan kita hari ini. Mungkin kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan materi-materi Ya, yang baru, betul. dengan materi-materi yang lebih fresh lagi. Saya pamit mundur selaku moderator. Mungkin saya akan kembalikan kepada host, Bu Sriwindarwati. Halo, Bu Sriwin. Ya, Silakan, Ibu. eh, Sepertinya sudah cukup nih. oke. Ya, terima kasih kepada moderator dan kepada presenter Ibu Sri Lisna Nur yang telah memaparkan materinya mengenai kewirausahaan dari awal sampai akhir. Cukup jelas ya pemaparannya, teman-teman yang ada di sini. Ada alhamdulillah partisipannya bisa mengikuti ya dari awal sampai akhir. Semoga semua pemaparannya berguna gitu. Untuk tanya jawabnya sudah habis ya. Yang belum mengabsen Ada Bu Fitria, Bu Fitria, Bu Sri. ya. Mohon komennya. Iya, Assalamualaikum Bapak Ibu. Sudah ditutup ya itunya? Alhamdulillah ya di sini juga hadir Pak Ibu Instruktur, moderator PJ Wilayah, Ibu Tin Mulyawati. Terima kasih. Ditutup aja ya. Ya, tutup dulu Bu. Nanti baru diberikan masukan. Oke, dengan ucapan alhamdulillah, maka presentasi hari ini disudahi dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, Bu Lisna, Bu Sriwin, Pak Latif, hatur nuhun sudah tetap semangat terus ya di hari Sabtu siang ini menuju sore masih tetap semangat. Semoga kegiatannya lancar gitu ya. Amin Bu, amin. Sukses terus. Kalau secara ininya udah lebih bagus lagi ya. Dan Pak Latif juga teknis ininya ya udah nggak ada kendala. Iya Bu, sedang betul. Mencari Bu. Terus itu palingan ya kalau secara alur juga bagus gitu. Udah ini ya mengalir. Satu lagi tuh, oh ya presensi tadi tuh. Presensi itu headernya belum diganti ya Bu ya. Masih belum pakai yang Pikomdik. Paling itu ganti yang headernya. Header di presensi. Ya, saya nggak punya Bu. Oh nggak punya. Nyari dari malam. Oh iya. Nyari nggak apa-apa, di nanti nggak ada. Dikirim aja nanti oleh Pak Latif atau nanti di grup WA ya. Baik Bu, baik. Gitu. Itu aja kok. Selebihnya mah udah bagus palingan. Berarti palingan yang ya Bu ya kalau logo diganti. Apanya? Tidak mempengaruhi gitu. Enggak, kan itu nanti presensi itu ada Bapak Ibu tuh ngumpulkan satu presensi ya. Yang dikumpulkannya di kantung tugas nanti tuh. Nah, paling nanti pilih yang bagus aja, maksudnya yang sudah ada headernya berarti dikumpulkan gitu kan ya. Iya. Ya, nanti ada tinggal 3 kali lagi sesi ya. Nah, itu aja palingan untuk biar diperbaikinya, direvisi. Masih ada kesempatan. Dikumpulkannya yang iya, sudah. Bu, terima kasih Bu Fitria terus atas kemudian bantuannya. Iya, sami-sami. Pak Latif berarti nanti kalau jadi narasumber apa namanya tuh
Ini kan masih pakai handphone ya dari suaranya. Ya, Bu. Nah, berarti kalau yang pas jadi presenter atau narasumbernya, Bapak nyalain juga di laptop biar wajah Bapaknya kelihatan. Bu, nanti saya double. Barusan juga sudah mencoba, Bu. Barusan sudah mencoba. Ternyata memang cukup efektif, Bu. Disambung ke Ya, juga. bisa ya. Nggak apa-apa kalau bisa. Ya, ini bisa. saya juga mencoba pakai dua. Iya ya, Bu Sri Uin juga ya. Udah bener ya laptopnya, Bu? Alhamdulillah. Sudah, Bu. Cuma ini lagi menyesuaikan dulu. Iya, iya. Iya, sip. Bukannya saya lagi Ya, belajar tinggal ngeser diulik-ulik dulu, aja. Bu. Mudah-mudahan besok bisa presentasi. Iya, amin. Sip, sip. Gitu palingan kalau dari saya. Bu Tin barangkali mau nambah? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir jelas ya kelihatan wajahnya Bu Sri. Alhamdulillah Bu Sri Lesnanur. Waalaikumsalam. Iya, alhamdulillah lancar, Bu. Bu Sri ada di grup Bu Sri dari awal sih. Ya, makasih. Dari awal mungkin berikut saja. Hah? Tadi saya lihat Bu Fitri sama orangnya lihat masih bersama Ibu Sri sebagai Ibu Sri sebagai host itu bersatu. Oh, iya tadi Bu Sri ya masih Bu Sri Ya, ini tidak bawa pakai laptop, Bu. ini saya pakai Nggak apa-apa. dua, Bu. Hah? Pakai laptop sama HP, cuma namanya berbeda. Papa Coba paling nanti yang dijadikan ya coba dicek ini Pak. Ibu Sri sebagai host. Oh iya. Sebagai host. Ya, betul. Saya satu kali yang narasumbernya ya. Harusnya link saya gitu Bu yang dipakai apa gitu? Yang Sebetulnya link apa kalau Roomnya enggak, kalau room itu sebetulnya nanti bebas tuh mana yang paling bagus dipinjam aja. Hanya nanti kita QR code-nya. Soalnya kalau ini udah bagus, ini punya siapa nih? Bagus, ya siapa? Jadi roomnya boleh yang ini lagi. Mungkin di bulan Bapak, kalau presensi nanti yang dikumpulkan berupa PDF Bu, berupa PDF. Jadi sebetulnya headernya nggak kelihatan, itu mah latihan aja nanti buat orang buat header gitu ya kan. Kalau ada ulangan kita kan buat headernya ya. Jadi mungkin ya? ulang. Ya, berupa PDF pernah PDF baru kan. Terus aja hari ini ada yang sore lagi nggak Bu? Atau udah? Udah yang dulu, sore, besok paling insya Allah. Oh iya. Sudah Bu, Iyalah, alhamdulillah. cuma satu aja. Ya betul. Ibu Sri Kuadrat ya, Ibu Sri Lisnanur, Ibu Sri Wahyuningsi sama Ibu siapa tadi teh? Saya Sri Windarwati siapa ya? Bu, hostnya. Itu salah bolanya harusnya ke Sri Windarwati. Oh, hebat ya. Hebat sekali ini. Ini ada Pak Yuyus, ini alhamdulillah Pak Yuyus. Bantuin. Ini Pak Yuyus mah luar biasa nih. Pak Yuyus tuh yang jago IT ini. Ada yang kenal dengan Pak Yuyus? Bu Sri, itu Pak Yuyus dari Cimahi Ya, juga. teman saya.